Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Nasihatul Maftuha dengan nomor induk mahasiswa 2108304094. Di sini saya akan membahas mengenai hasil asesmen saya dengan materi metode dan strategi desain dan evaluasi pembelajaran menghafal Al-Quran dan hadis. Seperti yang sudah kita tahu, pembelajaran yang efektif dan efisien itu terletak pada proses belajar mengajar yang tujuannya dari pembelajaran ini tidak hanya fokus pada hasil yang dicapai, namun juga pada proses pembelajaran yang dapat memberikan sebuah pemahaman, kecerdasan, ketekunan, serta dapat menunjukkan adanya perubahan perilaku positif yang dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang memahami, mengamalkan, dan menghafal Al-Quran sebagaimana ini adalah sumber utama ajaran Islam. Dalam konteks pembelajaran Al-Quran dan hadis, kemampuan menghafal merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Hal ini sejalan dengan tradisi keilmuan Islam yang menempatkan hafalan sebagai metode utama dalam menjaga orisinalitas wahyu dan sunnah Rasulullah SAW. Desain dan evaluasi ini dalam pembelajaran menghafal Al-Quran dan hadis merupakan bagian dari proses yang sistematis dan terstruktur. Desain pembelajaran adalah sebuah langkah-langkah pengembangan pembelajaran yang dirancang khusus secara sistematik sesuai teori pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di madrasah agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, yang mana telah disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Sementara evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas proses dan hasil pembelajaran. Dalam konteks desain dan evaluasi pembelajaran menghafal Al-Quran, perlunya memahami metode juga strategi pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, materi ini itu menekankan pentingnya perencanaan yang matang, pemilihan metode yang tepat, serta menggunakan teknologi yang relevan untuk mendukung proses menghafal Al-Quran dan hadis. Melalui pemahaman mendalam terhadap desain dan evaluasi pembelajaran, diharapkan mampu merancang metode pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan inspiratif dalam menghafal Al-Quran dan hadis. Hal ini penting agar peserta didik tidak hanya mampu menghafal secara mekanis, tetapi juga memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Baik, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama itu ada desain pembelajaran menghafal Al-Quran dan hadis. Desain pembelajaran menghafalkan Al-Quran dan hadis merupakan proses perencanaan yang sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan membentuk peserta didik yang mampu menghafal, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran dan hadis, proses ini melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi hasil belajar. Yang pertama itu perlunya analisis kebutuhan, di mana pengajar mengidentifikasi latar belakang peserta didik, seperti kemampuan awal, motivasi, dan gaya belajarnya peserta didik itu seperti apa, yang nantinya tahap ini menjadi dasar dalam menyusun strategi pembelajaran yang tepat. Yang kedua ada menentukan tujuan pembelajaran. Dalam konteks materi ini, peserta didik harus menghafalkan ayat dan hadis dengan pengucapan yang fasih, ketepatan tajwid, dan pemahaman makna dari setiap ayatnya. Jadi bukan hanya menghafal, namun peserta didik juga harus melafalkannya dengan secara fasih dan juga menggunakan tajwid yang benar, dan juga bukan hanya itu tetapi juga mengetahui apa sih makna dari ayat tersebut. Selanjutnya yaitu pemilihan metode pembelajaran, yang mana ini menjadi kunci dari pembahasan ini. Beberapa metode yang sering digunakan yaitu ada metode talaki, pengulangan, serta teknik visual, di mana kombinasi metode ini dapat meningkatkan daya ingat dan memudahkan proses penghafalan. Selanjutnya itu ada evaluasi pembelajaran menghafal Al-Quran dan hadis, yang mana evaluasi ini merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran untuk menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran menghafal Al-Quran dan hadis ini, evaluasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Misalnya melalui adanya tes yang dilakukan pada setiap harinya ataupun dilakukan pada seminggu sekali, seperti itu. Hal ini bertujuan untuk memantau perkembangan hafalan peserta didik secara berkala.
Yang mana evaluasi juga dapat dilakukan pada akhir pembelajaran seperti adanya pada ujian akhir, yang mana biasanya mencakup hafalan dengan penguasaan tajwid serta kelancaran dalam menyebutkan ayat dan hadis yang diminta oleh si pengujinya. Di sisi lain, evaluasi dapat berfokus pada pengukuran pemahaman peserta didik terhadap kandungan ayat dan hadis yang dihafalkan, sehingga hafalan tidak hanya bersifat mekanis tapi juga bermakna. Feedback atau umpan balik yang menjadi bagian penting dari evaluasi yaitu dengan cara guru itu memberikan masukan terkait kesalahan dan hafalan, pelafalan ataupun pemahaman, serta memberikan apresiasi pencapaian pada peserta didik, yang mana dengan adanya kita memberikan apresiasi kepada peserta didik ini mampu membuat peserta didik termotivasi dan terus meningkatkan kualitas hafalannya. Selanjutnya itu ada strategi efektif dalam pembelajaran hafalan Al-Quran dan hadis. Strategi metode pembelajaran menghafal ini yang efektif itu salah satunya strategi yang banyak digunakan, yaitu metode talaki. Yang mana metode talaki ini pembelajaran secara langsung antara guru dan murid yang dilakukan dengan cara guru membacakan ayat atau hadis secara perlahan dan dengan intonasi yang jelas, kemudian peserta didik menirukan dan mengulanginya hingga hafal. Metode ini sangat efektif karena memberikan koreksi secara langsung terhadap kesalahan pelafalan dan tajwid peserta didik. Selanjutnya ada teknik pengulangan ayat atau hadis secara terstruktur, baik secara individu maupun kelompok, memperkuat ingatan, yang mana harus adanya penjadwalan pengulangan juga harus diatur sedemikian rupa sebagai pengulangan harian, mingguan, ataupun bulanan untuk memastikan hafalan tidak mudah hilang. Yang mana strategi ini dapat dikombinasikan dengan penggunaan teknik visualisasi, di mana peserta didik diajak untuk membayangkan makna kandungan ayat atau hadis yang dihafalkan. Jadi metode ini itu peserta didik mengetahui terlebih dahulu apa sih makna dari ayat tersebut. Lalu pada setiap makna itu nanti peserta didiknya akan mengingat ayat yang terkandung dari makna tersebut itu apa. Selanjutnya itu ada tantangan dan solusi dalam pembelajaran menghafal. Dalam pembelajaran menghafal itu terdapat berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses. Tantangan pertama adalah kurangnya motivasi peserta didik, yang mana dapat kita atasi dengan memberikan penghargaan seperti adanya lomba hafalan, dengan memberi sertifikat penghargaan ataupun program khusus yang melibatkan kehadiran keluarga. Selanjutnya itu ada tantangan yang mana terjadi pada faktor lingkungan seperti suasana belajar yang kurang kondusif. Solusinya itu kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung seperti menyediakan ruangan yang tenang, jadwal belajar yang teratur, dan pengawasan yang memadai. Tantangan lainnya itu keterbatasan akses teknologi atau media pembelajaran, yang mana untuk mengatasinya pengajar dapat memanfaatkan media sederhana seperti rekaman audio dan metode belajar berbasis komunitas yang jauh lebih terjangkau. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.